yang nafik Aisyah. Bahkan kamu berani selingkuh di belakang aku kan? Berkali-kali aku bilang sama kamu kalau aku gak pernah selingkuh, Mas Dimas. Terus apa kamu bisa jelasin kenapa Setia selalu ada di samping kamu? Aku ini suami kamu, bukan dia. Kamu tanya sama aku. Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri. Pernah gak kamu ada buat aku, Mas Dimas? Kamu udah mulai berani ya berbicara seperti ini. Demi siapa? Demi Setia? Keterlaluan kamu. Keluar. Mas Dimas, kenapa Mas? Melihat bayi ini, saya jadi teringat dengan anak saya, Dok. Anak saya bersama Aisyah. Darah daging saya yang nggak pernah saya anggap. Saya ini benar-benar ayah yang jahat, dokter. Mungkin justru Tuhan kasih bayi itu ke Mas Dimas karena Tuhan mau kasih Mas Dimas kesempatan supaya Mas Dimas bisa belajar jadi ayah yang baik. Mas, pelan-pelan, Mas. Jangan terlalu dekat, Mas. Agak jauhan aja, nanti ketahuan. Iya. Ini sebenarnya mereka mau kemana sih? Apa jangan-jangan mereka mau keluar kota? Apa jangan-jangan mereka mau pindah ke kampung? Pokoknya jangan sampai mereka tahu kalau mereka kita ikutin. Iya, lu tenang aja. Siap, kita diikutin. Hah? Mas! Kamu ngebut, Mas! Cepetan, Mas! Iya. Ya. Bro, kayaknya mereka tahu deh kalau kita ikutin mereka. Ya udah, bagus lah. Kalau gitu sekalian aja, ya. Mas, pelan-pelan, Mas! Cepetan, Mas! Mas! Maaf, Mas. Iya, gue juga minta maaf. Shell, kemana mereka? Kemana mereka? Kita cari lagi ya. Akhirnya kita lolos. Syukurlah, Mas. Kita bisa lolos dari mereka. Tapi kita nggak boleh senang dulu, Mas. Kita tetap harus waspada, Mas. Ayo, Mas. Ya udah, jalan cepetan, Mas. Iya, iya.
kayak gitu. Ya ampun. Gak apa-apa kan, Mas? Nggak apa-apa, Dok. Mama ngerasa nggak sih kalau si preman tua itu kayaknya lebih percaya sama Dani deh dibanding kita. Dan Dani tuh rahasia banget sama kita. Gimana ya caranya supaya nyingkirin si Dani itu? Kita tuh harus adu domba dia, Ma, sama preman tua itu. Bagus, ide yang bagus. Mama punya rencana nggak? Ada, Mama ada rencana. Apa, Ma? Waktunya Bang Herman makan. Kasihan Bang Herman. Cukup nggak ya? Oh iya, lauknya belum. Ini dia nih, Bang Herman yang suka ikan. Pelan-pelan makannya, ntar keselak. Aduh, ini perut Kenapa Bang? sakit banget ya. Jangan-jangan telat makan. Enggak, ini kayaknya ada yang aneh nih. Gak biasanya aku sakit perut kayak gini nih. Aduh. Bapak kenapa? Perut aku sakit. Aduh. Oh. Kok nggak biasanya sih? Gila nih. Gimana Bang? Udah enakan? Gak biasa-biasanya. Perut sakit kayak gini nih. Oh. Aneh emang sih Bang. Papa nggak apa-apa. Ini pasti gara-gara kamu nih. Kamu pasti ngasih sesuatu di makanannya Papa sampai Papa sakit perut kayak gini. Jangan sembarangan salahin orang ya. Asal kalian tahu, gua bukan orang yang seperti itu. Dan juga gua nggak punya motif buat ngejahatin Bang Herman. Justru kalian yang punya motif. Jangan-jangan ini kelakuan kalian. Jangan asal nuduh ya. Enak aja. Kalau nggak mau dituduh, jangan asal tuduh. Ya makanya jaga mulut kamu kalau ngomong ya. Jangan mentang-mentang kamu orang kepercayaannya Mas Herman terus seenaknya nuduh kami. Sudah, nggak usah pakai berantem.
Dani orang kepercayaanku. Gak mungkin dia melakukan ini ke aku. Dan antar ke kamar dan. Ada yang nggak beres ini. Sebaiknya saya telepon beli dia. Udaranya mendukung sekali, bikin hati adem. Dani, ngapain ya dia nelpon? Oh oke, ini pasti ada hubungannya dengan Pak Herman. Ya, halo Dani? Halo Bu Lydia. Bu Lydia, Bang Herman tiba-tiba sakit perut. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja. What? Oh OMG, jadi Pak Herman tiba-tiba sakit perut padahal sebelumnya dia baik-baik aja? Lah, itu dia Bu. Saya juga bingung ini. Oh, gini, Dani kamu denger baik-baik ya, kamu nggak usah bingung-bingung. Karena apa? Saya yakin banget itu 1000% ya perbuatannya Bianca sama Bu Siska, oke? Tapi Bu, saya nggak punya bukti. Oke, sekarang kamu gini aja, diam-diam kamu masuk ke kamarnya Bianca. Kamu periksa kamarnya secara detail dan periksa sampai ke tempat sampahnya segala. Saya yakin pasti kamu menemukan sesuatu di sana. Baik Bu. Cerita lama itu sih pasti kerjanya Bianca dan juga Bu Siska itu. Ih, kamu mau ngapain sih masuk-masuk ke kamar orang? Kok mau nyuri ya? Emang dasarnya orang dibaik-baikin malah ngelunjak. Jangan sembarangan tuduh orang. Itu udah sembarangan gimana sih? Terus ngapain dong kalau masuk-masuk kamar nggak bilang-bilang apa namanya, bukan pencuri? Udah sana, pergi aja. Ih, berani nggak ya? Apa sih ini? Ada apa ini? Dani, itu tuh Pak, si Dani masuk-masuk kamar orang. Geratakin barang orang aja. Mau maling kali itu dia. Kamu tuh ya bener-bener kurang ajar dan gak tahu diri. Gak boleh seenaknya masuk kamar perempuan seperti ini. Mas, bisa gak sih kamu ajarin temen kamu ini biar tahu sopan santun, gak boleh asal nyelonong masuk ke kamar perempuan. Atau lebih baik kamu usir orang ini dari sini. Jangan-jangan ini tujuan kalian berdua ya? Mau adu domba antara gua dan Bang Herman. Biar kita pecah dan gua diusir dari rumah ini. Bang Herman sendirian dan lu berdaya dia, hah? Hah? GR banget kamu. Enak aja, siapa yang punya rencana-rencana kayak gitu, hah? Kalau ngomong bisa nggak jangan sembarangan. Mas Herman ini adalah ayah kandungnya Bianca. Jadi kami nggak mungkin akan menjahati ayah kandungnya Bianca. Itu nggak mungkin. Bisa aja. Niat yang busuk, belakangnya juga akan busuk. Siska, dengar.
Sampai kapanpun aku nggak akan mengusir Dani. Kenapa? Dia sahabatku yang setia, bahkan sampai di titik terendah. Tapi Mas. Cukup! Ingat kamu, waktu aku nggak punya apa-apa, kamu tinggalin aku kan? Ingat nggak? Dani selalu berada di sampingku. Jadi nggak mungkin, sangat tidak mungkin aku mengusir dia. Sudah, bubar. Bubar. Ya udah sana, kamu keluar. Ya ampun, mau keluar kamar aja pakai berantakin segala. Beresin dulu. Ini nih, kalau preman gak ada aturan. Makanya kamu lain kali kunci pintu dong. Iya, Ma. Lo tahu nggak? Ini jenis obat apa? Oh, ini mas saya tahu. Ini obat pencuci perut. Pencuci perut. Iya. Serius lo? Iya mas, saya yakin 100% ini obat pencuci perut. Ya udah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama mas. Apa? Jadi benar dia pakai obat pencuci perut dan ditaruh di makananku. Bener bang. Udah saya cek ke toko obat. Itu obat pencuci perut. Waduh, benar kata Lydia. Mereka nggak bakal berubah. Kok belum ada kabar juga ya dari si Dani? Oke, aku telepon Dani, apa telepon si Herman? Mendingan telepon Herman aja langsung. Ayo Lydia. Pak Herman, Dani sempat telepon saya kasih kabar soal apa yang terjadi. Gimana? Apa kalian sudah selidikin? Soalnya gini, saya yakin sekali. Sorry ya Pak, saya harus ngomong nih. Itu pasti perbuatannya Bianca sama Ibu Siska. Benar, kami sudah menemukan bukti bahwa itu perbuatan Siska dan Bianca. Nah, so Pak Herman jangan diam aja, do something Pak. Kasih pelajaran ke mereka, balas perbuatan mereka. Baik. Gimana caranya? Begini Pak Herman, saya punya ide bagus. Karena mereka ingin Pak Herman sakit, jadi ya udah Pak Herman pura-pura aja sakit. Dan setelah itu mereka pasti akan merasa bahwa apa yang mereka rencanakan berhasil. Oke.